dengan kondisi PDIP yang dalam proses beberapa kontestasi pemilu beberapa tahun terakhir mengalami degradasi, kemudian juga dalam pilkada, baik pilkada sama pileg. Kemudian yang kedua, ada variabel unjuk gigi dalam tanda kutip antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo yang dinarasikan sebagai pengkhianat PDIP. Ketika Bu Megawati sampai turun gunung untuk memimpin konsolidasi pemenangan pasangan Andika, menjadi sangat bisa dipahami. Ternyata jika PDIP memilih salah satunya untuk dipertahankan secara mati-matian, dan itu terfokus pada Jawa Tengah. Seolah-olah wilayah yang lain boleh lepas, akan tetapi untuk Jawa Tengah jangan sampai kalah. Jika kemudian Jawa Tengah nanti ambruk, tentu ini akan berimplikasi terhadap tereduksinya suara-suara PDIP di beberapa wilayah yang menjadi basis pengumpulan tradisional PDIP di setiap kali pemilu. Pemirsa Sinpo TV, Pilkada 2024 menjadi pilkada rasa Pilpres 2024 lalu, di mana pertarungan antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan ternyata masih berlanjut. Bukan hanya Kim Plus saja, ternyata pertarungan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri juga ternyata berlanjut unjuk gigi salah satu wilayah, yakni Pilkada Jawa Tengah. Dan untuk membahasnya terkait bagaimana dinamika politik terkait dengan goyangnya kandang banteng di sejumlah wilayah, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aap, kembali bertemu lagi. Bang Aap, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Andi sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Aap. Bang Aap, ini kalau melihat dari dinamika politik, terutama bagaimana konstelasi pertandingan pilkada antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah, untuk awalan pandangan Bang Aap seperti apa? Ya, yang menjadi perhatian serius di mana Pilkada serentak 2024 akan segera dihelat beberapa pekan lagi, memang sorotan yang penting untuk bisa dijadikan perhatian utama adalah pertempuran yang terjadi antara koalisi Kim dan ada Kim Plus dengan PDIP pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini beberapa wilayah yang memang menjadi perhatian serius adalah beberapa yang saat ini di mana PDIP mencoba untuk terus bergelut dan terus melakukan konsolidasi guna bisa memenangi kontestasi di 27 November mendatang. Ini juga menjadi perhatian serius semua kalangan, karena juga di beberapa wilayah PDIP cukup vokal untuk melakukan kritik terhadap kejadian-kejadian politik yang ada, sehingga ini kemudian menimbulkan suasana yang begitu menghangat terkait Pilkada 2024, Mas Andi. Ini kalau melihat, ini kan salah satu wilayah terkait dengan Jawa Tengah seperti itu ya. Kalau kita bisa urutkan, ini lumbung suara dari PDI Perjuangan ini ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Bali, dan juga Banten. Tapi kita ulas satu-satu dulu Bang Aap, terkait dengan Jawa Tengah. Ini kan kalau melihat dari hasil perolehan suara di 2019 lampau, ini kan mendominasi suara PDI Perjuangan ini besar di Jawa Tengah. Kemudian kalau melihat dari di Pileg dan Pilpres 2024 kemarin, ini ada penurunan Bang Aap. Ini sebenarnya apa yang membuat kekuatan PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah ini turun dari perolehan suaranya? Iya, memang ya, PDI Perjuangan itu punya wilayah-wilayah tradisional yang selalu menjadi penyanggah utama pengumpulan suara kekuatan politik. Kalau misalnya kita urut misalnya ya, dari berdasarkan pileg-pileg yang sudah terjadi dari 1999 sampai 2024, beberapa wilayah yang disebut oleh Mas Andi itu adalah merupakan basis wilayah yang menjadi kontributor terbesar terhadap suara PDIP. Sebut saja, kalau kita urutkan secara ranking di 2019 misalnya, untuk kontributor terbesar provinsi yang menjadi basis utama kekuatan PDIP adalah Jawa Tengah. Ini selalu menyumbang suara 20% ke atas dari total suara PDIP yang dikumpulkan secara nasional.
Kemudian di nomor kedua itu ada Jawa Timur sekitar 16% di 2019 kemarin untuk kontribusinya terhadap suara PDIP, ada Jawa Barat 10%, DKI Jakarta 5%, Sumatera Utara 5%, Bali 5%, dan Banten 4%. Nah, di wilayah-wilayah ini secara tradisional memang menjadi kekuatan utama PDIP untuk terus bisa bertahan dalam posisi 3 besar secara nasional sejak 99 sampai 2024. Akan tetapi di pemilu 2004 kemarin agak mengalami posisi yang cukup bergeser gitu. Ada penurunan di beberapa wilayah yang cukup tajam dan beberapa wilayah memang yang masih stagnan. Contoh paling sederhana, saya akan mengupas khusus misalnya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini, jika kita perbandingkan antara 2000 pemilu legislatif 2019 dengan 2024, terjadi banyak pergeseran dan bahkan ada penurunan yang cukup signifikan terkait basis suara PDIP. Kita lihat misalnya dalam sektor suara. PDIP di 2019 ke 2024 mengalami degradasi suara sampai 0,5 juta. Ini kemudian berimplikasi terhadap berkurangnya kursi PDIP di tingkat nasional DPR RI yang dikumpulkan dari 13 dapil yang ada di Jawa Tengah. Di 2019 itu PDIP berhasil mengumpulkan kursi sebanyak 26 kursi Mas Andi di 13 dapil yang ada di Jawa Tengah. Akan tetapi di 2024 kemarin kursi PDIP ini sampai berkurang 7 kursi, hanya tersisa menjadi 19. Nah, ini tentu ada penurunan drastis antara suara PDIP yang terjadi di 2019 ke 2024 terkait dengan basis-basis kekuatan yang dipandang siapapun yang bertarung di situ agak cukup sulit untuk bisa merebut dominasi PDIP. Kemudian saya mengambil contoh lagi misalnya di Pilkada 2018. Waktu itu Sudirman Said melawan Ganjar Pranowo. Di survei-survei awal Sudirman Said ini hanya akan diprediksi memperoleh suara belasan persen aja. Akan tetapi ketika Pilkada 2018 kemarin benar-benar dihelat, ternyata kekuatan PDIP sudah mulai bisa diterobos dan cenderung mengendur gitu. Sudirman Said bisa mengumpulkan suara 41% berbanding dengan 59% yang dikumpulkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, memang kalau kita lihat ya, basis PDIP, basis utama penyangga pengumpul suara PDIP di Jawa Tengah lambat laun dalam beberapa pemilu terakhir mulai terjadi penurunan gitu. Nah, mungkin ini menjadi concern serius dari politisi-politisi PDIP agar nanti basis ini bisa dipertahankan. Dan uniknya setelah saya cek di semua basis pendukung PDIP ini, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bali, dan Banten pun mengalami hal serupa begitu. Terjadi tren penurunan di pemilu 2024 jika diperbandingkan dengan pemilu 2019. Itu kenapa kemudian suara dan kursi PDIP di parlemen juga cukup jauh berkurang dari 128 menjadi hanya 110 gitu. Ini juga yang menjadi concern serius, dan dalam konteks pilkada mungkin asumsi dan analisis saya kejadian tren yang akan terus menurun ini, kalau kita lihat secara faktual, memang beberapa wilayah tidak akan bisa dipertahankan dalam Pilkada 27 November mendatang. Kita ambil contoh dari wilayah-wilayah yang sudah kita sebut. Di Jawa Tengah misalnya, sekarang potensi elektabilitasnya masih bersaing ketat antara Lutfi dan Andika Perkasa. Kemudian di Jawa Timur, potensi calon yang didukung oleh PDIP akan mengalami kekalahan. Begitupun di Jawa Barat, potensi untuk memenangkan kontestasi juga cukup kecil kalau kita merujuk hasil survei terbaru, di mana Deddy Mulyadi saat ini terlihat cukup perkasa dibandingkan beberapa pasangan calon yang lain termasuk dari PDIP. Kemudian di Sumatera Utara yang semalam juga sudah kita lihat debatnya bersama, survei terbaru masih menempatkan Bobi Nasution untuk berpotensi bisa mengalahkan Edi Rahmayadi dengan margin yang relatif cukup tebal. Praktis di beberapa wilayah basis PDIP ini yang masih bisa diperjuangkan adalah Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Saat ini di DKI Jakarta survei terbelah, dan potensinya beberapa lembaga survei mapan telah memberikan tingkat elektabilitas yang cukup dekat gitu.
Nah, yang paling potensi untuk bisa memenangi kontestasi hanya di Banten, yaitu ketika PDIP bisa mengajukan nama Airin Rahmidiani. Akan tetapi di Banten pun posisi PDIP bukan menjadi orang nomor satu gitu. Nah, ini kemudian melihat di basis-basis PDIP ini potensi kemenangannya di pilkada nanti itu agak cukup relatif kecil. Saya sangat bisa memahami kemudian ternyata jika PDIP memilih salah satunya untuk dipertahankan secara mati-matian dan itu terfokus pada Jawa Tengah. Itu kenapa ketika Bu Megawati sampai turun gunung untuk memimpin konsolidasi pemenangan pasangan Andika menjadi sangat bisa dipahami. Seolah-olah saya mungkin bisa mengasumsikan wilayah yang lain boleh lepas, akan tetapi untuk Jawa Tengah jangan sampai kalah. Karena ini adalah menjadi simbol kekuatan dan simbol kekokohan suara PDIP di tingkat nasional. Jika kemudian Jawa Tengah nanti ambruk, tentu ini akan berimplikasi terhadap tereduksinya suara-suara PDIP di beberapa wilayah yang menjadi basis pengumpulan tradisional PDIP di setiap kali pemilu. Baik Bang Ab, ini kalau melihat tadi ada sejumlah wilayah, salah satunya terkait dengan Jawa Tengah dan juga Jakarta ini kan calon-calonnya elektabilitasnya berdekatan seperti itu ya. Tapi kalau melihat secara nasional Bang Ab, dari ketujuh wilayah yang tadi sudah kita sebutkan, sebenarnya kekuatan politik yang mana yang diuntungkan dengan turunnya tren dari PDI Perjuangan di sejumlah wilayah? Termasuk kalau bisa kita nilai bahkan nasional gitu Bang Ab. Iya, sebetulnya degradasi suara yang dialami oleh PDIP memang kemudian akan berimplikasi terhadap naiknya kekuatan politik yang menjadi pesaing PDIP. Nah, kalau kita lihat secara holistik, degradasi yang dialami PDIP itu ternyata memiliki implikasi positif terhadap naiknya suara Partai Gerindra. Kita lihat misalnya Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dari 13 dapil yang ada ketika PDIP mengalami suara decline, 3 besar itu salah satunya pasti ada Partai Gerindra. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh majunya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk berkontestasi dalam Pilpres. Meskipun Pak Prabowo cukup jarang untuk mengkampanyekan Partai Gerindra secara langsung ketika melakukan sosialisasi sebagai presiden, akan tetapi ternyata hal ini juga menjadi variabel penting terhadap naiknya suara Partai Gerindra. Meskipun secara nasional Partai Gerindra berada di urutan nomor 2. Demikian halnya dengan PDIP. Secara nasional PDIP memang tetap menjadi pemenang pemilu, akan tetapi kalau diperbandingkan suaranya dengan pemilu 2019, suara PDIP cukup mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, hal penurunan signifikan ini ternyata berimplikasi positif, sedikit menguntungkan posisi Partai Gerindra. Saya merujuk lagi ke Jawa Tengah, di semua dapil, 13 dapil yang ada di Jawa Tengah, Partai Gerindra mengalami pertumbuhan suara di beberapa dapil. Hanya 3 dapil Partai Gerindra yang tidak berhasil untuk menduduki posisi 3 besar. Nah, implikasi-implikasi ini tentu juga sangat berkaitan erat dengan hadirnya Joko Widodo ketika waktu itu meskipun tidak secara terang-terangan mengendorse pasangan Prabowo Gibran sebagai sosok yang didukung. Dan juga Joko Widodo saya lihat menjadi variabel penting terhadap degradasi suara yang dialami oleh PDIP. Kita tahu kalau kita perbandingkan di pemilu 2019 misalnya, di 2014, suara PDIP yang saat ini jumlah kursinya relatif mirip. Karena pada saat itu posisi Pak Jokowi belum kuat-kuat amat. Akan tetapi ketika pemilu 2019, hadirnya Pak Jokowi turut mengerek luar biasa besar terhadap perolehan suara dan kursi PDIP. Dan ketika menjelang pemilu 2024, PDIP yang kemudian Bu Mega bersitegang dengan Pak Jokowi ternyata berimplikasi terhadap turunnya suara PDIP. Nah, ini yang kemudian ternyata implikasinya yang paling diuntungkan adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra.
Oke, baik Bang Ap. Ini kalau melihat dari penjelasan Bang Ap, ini tren penurunan ada faktor salah satunya terkait dengan konflik atau bersih tegangnya antara Megawati Soekarno Putri dengan Joko Widodo seperti itu. Apalagi yang kita tahu Jokowi basisnya juga dari Jawa Tengah, kemudian PDI Perjuangan juga di Jawa Tengah seperti itu ya. Apakah faktor tren penurunan dari PDI Perjuangan ini menjadi salah satu faktor yang membuat kader-kader PDI Perjuangan ini dalam tanda kutip lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di Pilkada 2024. Salah satunya adalah menanggapi atau merespon dari dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilkada Jawa Tengah. Kalau Bang Ap menilainya seperti apa Bang Ap? Ya, saya melihat memang ya, setelah tadi kita lihat di berbagai wilayah yang menjadi basis tradisional kekuatan PDIP setiap kali pemilu mengalami penurunan, kemudian dalam konteks pilkada juga punya potensi untuk tidak bisa memenangi kontestasi, khusus untuk wilayah-wilayah yang harus dipertahankan, PDIP harus memilih. Dan ternyata kalau kita lihat secara fakta politik, Jawa Tengah menjadi pilihan serius PDIP untuk diperjuangkan secara total agar tidak kalah. Itu kenapa kemudian ketika ada kejadian-kejadian politik yang cukup membuat potensi calon yang didukung PDIP akan mengalami kekalahan, maka dengan segera semua politisi PDIP bereaksi sangat sentimental terhadap apapun yang memiliki peluang untuk memperkecil kemenangan calon-calon yang didukung oleh PDIP. Termasuk tadi Mas Andi sebut terkait dengan dukungan Pak Prabowo untuk melakukan endorse terhadap pasangan Lutfi dan Yasin. Nah, saya bisa memahami betul kenapa ini kemudian dilakukan PDIP, karena saya melihat ada kegelisahan dan kegalauan yang cukup signifikan di internal PDIP terkait posisi Jawa Tengah, di mana nomor satu, secara tren kekuatan politik PDIP terus mengalami pemudaran di wilayah ini. Tadi di Pileg sudah kita jelaskan bahwa suaranya turun 500 juta, kursinya berkurang 7 kursi, kemudian di pilkada juga sudah berhasil diterobos oleh misalnya hanya sosok Sudirman Said, dan ini kemudian di pemilu 2024, di pemilu 2029 mendatang, jika kontestasi di pilkada ini nanti tidak bisa direbut, akan cenderung membuat posisi PDIP akan mengalami ancaman yang lebih serius lagi. Itu kenapa kemudian ketika ada kejadian politik yang akan membuat potensi calon yang didukung PDIP semakin mengecil, maka reaksi yang cukup keras dikeluarkan oleh politisi-politisi PDIP. Hal itu bisa kita lihat dalam rapat-rapat dengar pendapat di DPR, yang dimana di situ politisi PDIP cukup vokal untuk mempersoalkan dukungan yang dilakukan oleh Presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan ini juga sebetulnya yang kemudian menjadi pertanyaan serius. Analisis saya bahwa ini semua dilakukan oleh PDIP guna dalam rangka untuk terus mempertahankan basis politik yang saat ini Jawa Tengah merupakan kontributor terbesar PDIP dalam setiap kali pemilu. Jangan sampai nanti wilayah ini bobol oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Itu kenapa kemudian saya melihat PDIP akan berupaya keras menggunakan semua instrumen yang bisa dipakai agar agar Jawa Tengah masih bisa terus dipertahankan, Mas Andi. Baik Bang Ap, tadi Bang Ap menjelaskan bahwa beberapa kader PDI Perjuangan ini cukup keras dalam beberapa momen, salah satunya terkait dengan rapat-rapat yang ada di DPR. Penegasan saja Bang Ap tadi dari penjelasannya, pada intinya apakah ini bisa diartikan bentuk dari kegelisahan para kader PDI Perjuangan melihat tren penurunan di Pilkada 2024 ini Bang Ap, terlebih di kandang banteng ini Jawa Tengah nih khususnya? Saya setuju dengan kalimat yang Mas Andi utarakan bahwa memang tren akan kalahnya pasangan yang didukung oleh PDIP di basis kekuatan utama PDIP tentu akan menjadi cedera serius bagi partai yang saat ini memang di semua basis wilayah yang awalnya cukup kuat kemudian mengalami tren penurunan, dan itu sepertinya akan dilakukan secara total oleh politisi PDIP, bahkan kingmakernya yang
menjadi sosok di piramida teratas PDIP turun gunung memimpin konsolidasi pemenangan. Siapa itu? Bu Megawati Soekarno Putri. Bahkan untuk menindaklanjuti situasi yang telah kita bicarakan tadi, Mas Andi, Bu Mega sampai harus turun gunung, yang ini biasanya agak cukup jarang dilakukan oleh Bu Mega. Tentu kondisi ini yang bisa kita baca kenapa politisi-politisi PDIP begitu kritis terhadap dukungan Pak Prabowo. Sosok paling tinggi di piramida teratas PDIP, Bu Mega, sampai memimpin rapat konsolidasi pemenangan. Ini semua saya melihat, menurut hemat saya, guna untuk mempertahankan potensi turun ini biar tidak terjadi dalam Pilkada 27 November mendatang. Karena implikasinya akan cukup serius menurut saya. Jika kemudian Jawa Tengah ini bobol oleh kekuatan politik yang lain, maka situasi kekuatan politik PDIP di Jawa Tengah mungkin akan mengalami degradasi lebih tajam lagi di pemilu 2029, Mas Andi. Bang Ab, ini kan tadi Bang Ab sempat menyebut terkait dengan bagaimana para kingmaker-nya turun gunung seperti itu. Ini juga kalau dari mencermati Megawati Soekarno Putri yang ke Jawa Tengah langsung, ada statement dari Bambang Pacul yang mengatakan Megawati ini harus datang ke Jawa Tengah untuk menguatkan batin kadernya. Nah, mengartikan ini bagaimana Bang Ab, statement dari kader PD Perjuangan ini? Ya, saya bisa cukup memahami kenapa kemudian Mas Bambang Pacul sampai mengeluarkan apa yang terjadi di internal PDIP. Bahwa saat ini moral dari pasukan-pasukan PDIP di Jawa Tengah sedang mengalami degradasi akibat terjadinya penurunan suara di Pileg, berkurangnya kursi di parlemen, dan juga kemarin di Pilkada 2018 telah berhasil dipenetrasi oleh kekuatan-kekuatan yang sebetulnya mungkin di awal tidak begitu diperhitungkan, yaitu misalnya sosok Sudirman Said. Nah, kemudian dari komentar yang dikeluarkan oleh Mas Bambang Pacul ini yang mengatakan bahwa Jawa Tengah butuh penguatan batin untuk meningkatkan moral bertarung, sehingga Bu Mega perlu diturunkan di area itu. Tentu hal-hal ini mungkin lebih menasbihkan dan lebih menguatkan analisis kita bahwa kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh PDIP yang begitu reaktif terhadap kejadian politik apapun yang berpotensi memperkecil peluang kemenangan calon yang akan diusung. Itu semua dilatar belakangi oleh runtuhnya moral dari PDIP yang selama beberapa kontestasi pemilu belakangan mengalami kecenderungan untuk terus degradatif gitu. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu variabel pemahaman kita terhadap kenapa PDIP begitu keras, begitu sarkas, atau bahkan begitu sentimental terhadap apapun yang terjadi di Jawa Tengah, termasuk endorse yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo terhadap pasangan Lutfi dan Yasin. Padahal Mas Andi, sebetulnya ya, derajat yang sama itu bisa kita tempelkan ke Bu Mega ketika memimpin rapat konsolidasi pemenangan di Jawa Tengah untuk pasangan Pak Andika, untuk calon Pak Andika. Kenapa? Bu Megawati saat ini memang benar sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi jangan pernah lupa, Bu Mega ini juga merupakan Ketua Dewan Pengarah BRIN, juga merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ketika Bu Mega hadir ke Jawa Tengah, kapasitasnya sebagai apa? Apakah bisa dilepaskan dari statusnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang nanti berpotensi juga untuk bisa membuat dan membangun peneliti-peneliti di BRIN untuk membangun narasi-narasi di tingkat publik, itu juga berpotensi untuk terjadi, atau menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Pun demikian halnya jika kemudian Bu Mega turun ke Jawa Tengah itu dalam konteks Ketua Umum PDI Perjuangan, apa bedanya kemudian posisinya dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo sampai detik ini, meskipun beliau adalah Presiden Republik Indonesia, akan tetapi masih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Kemudian konteks Pak Prabowo mengendorse pasangan Lutfi Yasin dalam konteks Pak Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo yang menandatangani dukungan terhadap pasangan ini, sehingga kemudian kalau Pak Prabowo
menggunakan hak politiknya untuk memilih memberikan dukungan pada salah satunya, tentu ini sama derajatnya ketika Bu Mega meskipun menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN tetap melakukan endorse dan bahkan memimpin rapat konsolidasi pemenangan untuk memenangkan pasangan Andika. Nah, posisi-posisi semacam ini itu juga sederajat, tapi kenapa kemudian sorotan politisi PDIP hanya terhadap Pak Prabowo? Lagi-lagi argumentasinya adalah Jawa Tengah menurut hemat saya bagi politisi PDIP harus dipertahankan karena ini akan menjadi simbol utama kekokohan kekuatan politik PDIP dalam tingkat nasional. Jika ini roboh, besar kemungkinannya juga akan diikuti oleh robohnya basis-basis PDIP di wilayah provinsi yang lain, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan kalau tadi artinya mencermati dari pertama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang turun gunung, kemudian dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang turun gunung seperti itu ke Jawa Tengah. Artinya ini ada kesamaan ya, yang satu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kedua menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah di BRIN seperti itu. Artinya ini secara konteks semuanya sama rata dan kita harus mencermatinya ya ini mereka turun sebagai partai politik seperti itu ya. Tapi kalau melihat dari Kingmaker Bang Ab, ini tidak lepas dari peran Joko Widodo di Jawa Tengah seperti itu. Kalau tadi kita sudah mengulas antara Prabowo dan Megawati, konteksnya sudah selesai seperti itu penjelasan dari Bang Ab. Tapi kalau mau saya tanya Bang Ab, ini kan Jokowi ini sudah tidak menjabat lagi. Terlebih dia juga bukan kader dari partai politik manapun. Sebenarnya seberapa besar pengaruh Jokowi di Jawa Tengah Bang Ab? Ya, selain tadi variabel-variabel Kingmaker, ada Bu Mega dan ada Pak Prabowo, sebetulnya variabel yang paling menjadi perhatian PDIP, menurut hemat saya, adalah Joko Widodo. Kita tahu bahwa narasi terhadap Joko Widodo ini, bahkan di beberapa wilayah basis PDIP yang lain, itu narasinya misalnya di Sumatera Utara, itu melawan pengkhianatan, Mas Andi. Di Sumatera Utara itu adalah wilayah yang menjadi battle kedua PDIP yang kemudian narasinya betul-betul dibenturkan antara Pak Jokowi yang awalnya menjadi kader PDIP kemudian bersitegang dengan Bu Mega. Narasi yang dikeluarkan adalah narasi tentang melawan pengkhianatan. Melawan pengkhianatan ini kemudian diartikulasikan diimplementasikan dalam dukungan terhadap Edi Rahmayadi. Meskipun di pemilu sebelumnya, di pilkada sebelumnya, PDIP tidak begitu happy dengan hadirnya Edi Rahmayadi. Akan tetapi karena ada situasi yang cukup menjadi trigger terkait dengan renggangnya atau bahkan retaknya hubungan Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo, ini kemudian berimbas juga terhadap kontestasi pilkada di 27 November mendatang. Di Sumatera Utara, kader-kader PDIP menyuarakan narasi bahwa pilkada ini merupakan upaya penentangan terhadap pengkhianatan terhadap partai politik. Dan itu juga menjadi representasi bagaimana begitu menegangnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, dan ini kemudian selain Sumatera Utara terrepresentasi di Jawa Tengah. Pak Jokowi yang sudah tidak kemudian menjabat lagi sebagai presiden pulang ke Solo itu kemudian diikuti oleh Bu Mega ketika Pak Jokowi dipandang sudah mulai memberikan endorse terhadap pasangan Lutfi Yassin. Ini dalam penilaian saya dalam pengamatan saya coba diimbangi oleh PDIP dengan juga menghadirkan kingmaker yang secara kelas dalam ring tinju gitu memiliki derajat yang sama, yaitu Bu Megawati. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, Bu Mega bahkan langsung memimpin rapat konsolidasi pemenangan Andika Perkasa. Ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari adanya ketegangan yang cukup serius antara Bu Megawati dan juga Pak Jokowi yang bahkan di Sumatera Utara narasinya adalah melawan pengkhianatan, Mas Andi. Baik, artinya kalau bisa diartikan nih Bang Ab, Pilkada Jawa Tengah ini sebenarnya bukan hanya pertarungan Kim Plus dengan PD Perjuangan, tapi pertarungan Jokowi dan Megawati, bukan begitu Bang Ab? Betul sekali, dan ini merupakan implikasi dari hubungan yang cukup meregang kuat, bahkan sudah pecah ketika Pilpres 2024 kemarin dihelat antara Megawati Soekarno Putri dan
Joko Widodo, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini ada banyak faktor sebenarnya yang menjadi tren penurunan dari PD Perjuangan suara di beberapa wilayah seperti itu. Salah satunya adalah faktor dari bagaimana konflik antara Megawati dengan Joko Widodo seperti itu ya Bang Ab. Tapi kita akan membahasnya terkait dengan apa saja cara-cara PD Perjuangan yang kalau tadi Bang Ab bilang bahkan sampai mati-matian pun akan dipertahankan di Jawa Tengah. Kalau prediksi Bang Ab, jurus apa yang akan digunakan dalam tanda kutip oleh PD Perjuangan di pilkada kali ini Bang Ab? Cara satu-satunya mungkin yang bisa dilakukan oleh PDIP dalam jarak dekat adalah mencoba memenangi kontestasi di 27 November, Mas Andi. Karena ini sangat sial ketika nanti PDIP tidak bisa memenangi kontestasi di 27 November nanti di wilayah-wilayah yang menjadi basis, tentu akan menjadi sinyal awal yang bisa makin menjerembabkan posisi PDIP di pemilu 2029. Itu kenapa kemudian saya sangat meyakini, terutama Jawa Tengah, PDIP akan menggunakan instrumen apapun untuk bisa terus berjuang melawan calon dari Kim Plus gitu. Karena kalau ini nanti tidak bisa diperjuangkan, maka kondisi PDIP di pemilu 2029 sangat terancam untuk kembali terjerembab dalam konteks kekuatan politik. Dan ini nanti yang akan saya nilai di 2 pekan terakhir menjelang pilkada ini, situasi akan semakin menghangat dan mungkin sampai pada posisi titik didih di H-3 atau H-2, Mas Andi. Kenapa? Coba kita bergeser ke DKI Jakarta misalnya. Saat ini selain terbelahnya lembaga survei, narasi-narasi yang kemudian muncul ke publik sudah mulai bermacam-macam dan mulai menghangat. Kita tahu ada cuitan atau kemudian ada pernyataan dari mantan Menkominfo Budi Ari gitu, yang kemudian ternyata menyebut salah satu pengendali dari judi online yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak yang berwenang, bahwa ternyata ini ketika si pengendali judol ini berinisial T gitu atau ada nama alias-alias yang lain, terafiliasi masuk menjadi tim sukses pasangan Ganjar Mahfud ketika Pilpres 2024. Dan ini terus kemudian berimplikasi terhadap masuknya dia untuk membackup salah satu pasangan yang didukung PDIP, yaitu Pramdul gitu. Ini juga akan menjadi pemantik dan diskursus hangat di kalangan pemilih Jakarta. Oh, ternyata sampai sebegitunya gitu. Bahkan sampai ini harus diklarifikasi oleh PDIP dengan mensomasi Budi Ari dan mengancam untuk melaporkan ke polisi jika pernyataan-pernyataan ini tidak tidak di follow up oleh Budi Ari dengan permintaan maaf. Nah, ini juga situasi yang cukup hangat sebagai representasi begitu hangatnya pilkada 2 pekan jelang pencoblosan, Mas Adi. Dan ini menurut prediksi saya eskalasinya akan terus naik, bahkan mungkin nanti titik didihnya bisa seperti pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana isu-isu yang selama ini tidak pernah kita tahu muncul di H-2, H-1 pilkada DKI Jakarta, yang kemudian itu ternyata bisa menggeser tingkat eleksi di antara masing-masing pasangan calon. Dan eskalasi-eskalasi ini saya yakin dalam 2 pekan mendatang dari baik calon dari Kim Plus maupun calon yang didukung oleh PDIP akan semakin memanas, dan ini sebetulnya cukup baik kondisinya bagi publik untuk bisa menilai pasangan mana yang harus dipilih. Di DKI Jakarta saat ini diskursus tentang pengelola dan pengendali judi online berada di salah satu pasangan calon, yaitu Pramdul yang dikeluarkan oleh Budi Ari. Tentu ini akan menjadi diskursus hangat yang mungkin akan bisa berimplikasi terhadap naik turunnya volatilitas dari masing-masing pasangan calon ini untuk bisa berubah. Tentu kondisi-kondisi ini saya prediksi akan semakin menghangat dan memanas menuju puncak nanti H-3 atau H-1, Mas Andi. Baik Bang Ab, nampaknya prediksi Bang Ab sebenarnya sudah terjadi sekarang ya. Kalau kita merujuk pada pernyataan dari jubir paslon Edi Hasan ini di Pilkada Sumatera Utara, di mana
Paslon Edi ini atau jubirnya ini Aswan Jaya mengatakan kalau dukungan PDIP adalah bentuk perlawanan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan banyak manfaat. Ini kalau diartikan ini kan diarahkan terhadap Jokowi dan keluarganya seperti itu. Apakah dengan statement seperti ini Bang, apakah PDI Perjuangan di Pilkada 2024 kali ini akan melakukan segala cara, gimana caranya ini harus menang, harus antek-anteknya dalam tanda kutip Joko Widodo ini harus kita singkirkan seperti itu, gimana Bang Ab? Iya, saya melihat memang semangat itu yang terbaca di publik, Mas Andi, untuk menilai PDIP sepertinya akan melakukan berbagai cara agar calon-calon yang didukung dalam Pilkada 27 November mendatang bisa memenangi kontestasi. Tadi sudah kita singgung bahwa narasi salah satu contohnya adalah Pilkada Sumatera Utara, tim pemenangannya yang mengatakan bahwa ini merupakan upaya perlawanan terhadap pengkhianatan. Tentu kita semua bisa paham kemana arah pengkhianatan itu ditujukan. Dalam beberapa bulan terakhir, konfrontasi antara Megawati dan Joko Widodo memang sudah telanjang terjadi di publik, yang dimana di masing-masing kubu diwakili oleh loyalis-loyalisnya. Politisi-politisi PDIP terus menyerang Joko Widodo atau wakil presiden yang merupakan anak kandungnya. Kemudian sama halnya loyalis dari Pak Jokowi juga melakukan upaya yang sama terhadap perlawanan narasi-narasi yang dibangun oleh PDIP. Nah, tentu kondisi ini semua terjadi karena memang dalam 2 pekan ke depan konstelasi kekuasaan di tingkat daerah akan sangat ditentukan. Jika kemudian pertempuran ini di basis-basis PDIP tidak bisa kemudian diamankan atau dimenangi, tentu implikasinya akan sangat buram posisi PDIP di pemilu 2029. Meskipun kepala daerah tidak menjadi variabel utama untuk partai politik bisa terus mempertahankan, menambah atau turunnya suara, akan tetapi jika kepala daerah nanti yang didukung oleh partai politik bisa memenangi kontestasi, tentu akan berimplikasi positif terhadap partai-partai pendukungnya. Dan inilah sepertinya yang saya asumsikan atau saya persepsikan secara pribadi sedang diupayakan PDIP, sehingga upaya apapun coba dikeluarkan oleh PDIP agar calon yang didukung di pilkada nanti tidak mengalami kekalahan. Terkhusus Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah ini adalah muka PDIP terkait basis politik tradisional sejak pemilu 99 sampai 2024, juga menjadi representasi ketegangan siapa yang akan memenangi kontestasi pilkada ini antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri. Tentu ini adalah soal pride politisi-politisi ini dalam mengarungi kekuasaan, dan ini tentu semua berujung pada 27 November nanti apakah calon yang didukung bisa memenangi kontestasi atau tidak. Dan sekali lagi mungkin asumsi pribadi saya akan lebih banyak lagi kejadian di 2 pekan mendatang yang akan diupayakan oleh PDIP dalam rangka mengamankan calon-calon yang didukung untuk bisa memenangi kontestasi misalnya. Bang Ab, ini kan kalau melihat dari tren elektabilitas sejumlah calon yang didukung oleh PD Perjuangan, ini kan ada di bawah calon yang didukung oleh Kim Plus seperti itu. Nah, kalau Bang Ab sendiri, ini kan Bang Ab sudah bergelut di dunia survei seperti itu Bang Ab. Kalau melihat dari karakteristik ketika ada paslon yang berada di bawah, ini caranya akan lebih kencang seperti itu. Kalau yang ada di atas ini biasanya lebih condong untuk menahan statement. Dan kalau melihat dari tren seperti itu, apakah paslon yang ada di bawah ini Bang Ab akan melakukan berbagai cara seperti menyerang paslon yang lainnya, belajar dari Pilpres kemarin Bang Ab? Tentu itu sudah menjadi implikasi alamiah Mas Andi, bahwa algoritmanya bagi mereka yang tertinggal secara elektoral di papan survei akan mencoba untuk melakukan upaya degradasi elektoral terhadap paslon-paslon yang ada di peringkat teratas. Kenapa? Karena politik itu bubble Mas Andi. Kalau kita lihat balon, ketika yang lain mengempis, maka dengan sendirinya posisi yang lain akan menggembung. Pun begitu sebaliknya. Jadi ini persoalan yang memang jika tidak dilakukan dengan total, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa.
Kalau dalam pengalaman saya dalam konteks pilkada kursinya cuma satu, Mas Andi, berjuang total atau tidak sama sekali. Itu kenapa kemudian saya sangat bisa memahami dengan kondisi PDIP yang dalam proses beberapa kontestasi pemilu beberapa tahun terakhir mengalami degradasi, kemudian juga dalam pilkada, baik pilkada sama pileg. Kemudian yang kedua ada variabel unjuk gigi dalam tanda kutip antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo yang dinarasikan sebagai pengkhianat PDIP, ini juga akan menjadi variabel yang makin membuat sebetulnya bagi masyarakat baik, karena nanti di antara paslon-paslon ini akan saling membuka track record rekam jejak yang tidak pernah diketahui publik. Misalnya dalam konteks DKI Jakarta, mana pernah kita tahu bahwa pengendali judi online itu masuk menjadi salah satu pasangan di paslon-paslon yang berkontestasi, dan informasi itu sepertinya menjadi cukup valid karena dikeluarkan oleh orang yang terlibat langsung dalam proses penanganan judi online. Saya Pak Budi Ari, mantan Menkominfo. Tentu yang begini-begini ini nanti akan semakin membuat situasi menghangat, semakin baik bagi masyarakat untuk bisa menilai siapa yang sebetulnya secara moral, etika, dan karakter itu lebih baik di antara paslon yang lain, dan upaya-upaya ini akan terus dilakukan oleh paslon-paslon yang secara elektoral nanti akan berupaya mendegradasi paslon yang lain. Bubble yang saya sebut tadi, ketika satu paslon akan mengalami degradasi, tentu paslon yang lain akan mengalami pertumbuhan. Nah, ini yang memang algoritma yang terjadi dalam kontestasi pilkada, karena kursi kekuasaannya cuma satu. Jika tidak dilakukan dengan total, ya sudah, nggak usah dilakukan sama sekali. Baik, Bang Ab, ini kalau memprediksi Bang Ab, terakhir saja ini, PDI Perjuangan jika diprediksi khususnya di lumbung suaranya ya, kalau diprediksi kalah ataupun menang, ini kira-kira apa yang akan terjadi Bang Ab? Ya, di 27 November ini kita akan bisa mengamati bagaimana posisi PDIP nanti di pemilu 2029. Jika PDIP berhasil mengamankan misalnya satu wilayah aja yang menjadi simbol, yaitu Jawa Tengah misalnya, tentu ini akan berimplikasi positif terhadap kuatnya jangkar PDIP, moralnya akan kembali terangkat terkait menghadapi pemilu 2029. Akan tetapi sebaliknya, jika kemudian wilayah-wilayah yang secara tradisional menjadi basis kekuatan PDIP untuk mengumpulkan lumbung-lumbung suara dari masyarakat, sudah seperti kita sebut tadi, ada 7 wilayah itu mengalami kekalahan, terutama di Jawa Tengah, tentu ini akan menjadi indikator yang cukup muram bagi PDIP untuk menghadapi pemilu 2029. Ini akan terus bisa menjadi gejala di mana kekuatan politik PDIP akan kembali mengalami penurunan, dan ini juga bisa diproyeksikan sangat tidak menguntungkan bagi PDIP posisinya menghadapi pemilu 2029. Untuk itu saya tetap meyakini PDIP dalam 2 pekan ke depan sampai 27 November jam pencoblosan di TPS dimulai akan terus melakukan upaya, terutama di wilayah yang mencoba diperjuangkan, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta, agar calon-calon yang akan diusung bisa berpotensi besar memenangi kontestasi. Itu kenapa dalam 2 pekan ke depan, khususnya Jawa Tengah dan DKI Jakarta, kita akan melihat drama-drama yang akan membetot perhatian publik secara nasional, karena ini akan menjadi representasi pertarungan kingmaker antara mantan Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri. Nah Bang Ab, ini sedikit deh terakhir nih, saya juga mau nanya nih Bang Ab. Ini kan kedua wilayah tadi nih, Jawa Tengah dan juga Jakarta, ini kan pada minggu ini akan melakoni debat terakhir ya, seperti itu. Kira-kira jalannya debat ini akan seperti apa? Kalau tadi kita berbincang terkait bagaimana prediksi PDIP berada di bawah seperti itu, apakah serangan yang akan terjadi di debat kedua wilayah itu akan panas atau hanya hangat-hangat saja Bang Ab? Saya kan kita sudah membahas untuk misalnya debat DKI Jakarta, Mas Andi. Ya. Di debat pertama seperti diskusi, debat kedua eskalasinya mulai naik. Prediksi saya di debat ketiga nanti eskalasinya akan berada di titik didih. Karena saat ini untuk DKI Jakarta misalnya posisinya memang cukup ketat.
merujuk pada survei-survei yang ada dan telah dipublikasikan, meskipun saya tidak tahu kebenarannya gitu, karena memang sampai detik ini saya tidak melakukan penelitian secara pribadi terkait posisi DKI Jakarta. Akan tetapi kalau melihat tensi, perilaku, upaya yang dilakukan oleh masing-masing paslon, saya yakin betul nanti di 17 November menjadi debat pamungkas di Pilkada DKI Jakarta, eskalasinya tidak akan seperti di debat pertama dan kedua, Mas Andi. Kita tahu sekarang beberapa serangan sudah mulai dikeluarkan oleh Ridwan Kamil. Kemudian saat ini isu-isu yang bisa mempengaruhi publik terkait kontestasi di Pilkada DKI Jakarta, terutama pengungkapan sosok T yang menjadi pengendali judi online yang ternyata bergabung di salah satu paslon yang sekarang berkontestasi, ini juga tentu akan saya yakin ya, akan dicoba ditangkis oleh paslon yang bersangkutan, terutama PDIP yang sudah mengeluarkan somasi terhadap Budi Ari untuk meminta maaf, agar nanti kondisi ini tidak terus meredupkan posisi Pramdul yang sebetulnya secara elektoral memang mengalami peningkatan, meskipun belum melampaui pasangan RK Suswono. Tentu hal-hal yang semacam ini eskalasinya akan terus menaik, dan kita nanti coba lihat, saya memprediksi dan memproyeksi semua strategi untuk debat nanti di 17 November eskalasinya akan tidak biasa-biasa saja, Mas Andi. Terutama pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil, Suswono, Ridho, dan juga pasangan nomor urut 3 Pramdul tentu akan mengeluarkan semua amunisi yang dimiliki, yang bisa ditampilkan di atas podium, dan di belakang nanti tentu saya sangat meyakini akan ada isu-isu baru yang cukup mengagetkan yang selama ini publik tidak tahu, menyeruak ke permukaan hingga 27 November 2024, Mas. Baik Bang Aap, nampaknya hari Minggu nanti akan serut, tapi Bang Aap jangan lupa ke Studio Info TV untuk mantau jalannya debat Pilkada Jakarta 2024, Bang Aap. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau bergabung. Semoga kita selalu sehat, nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang, Mas Andi. Iya. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau bergabung di sorotan utama kali ini. Berbagai dinamika yang sudah kita bahas tadi soal tren PDI Perjuangan di Pilkada 2024, ternyata kalau berdasarkan analisis ternyata banyak penurunan seperti itu, tapi kita harapkan nantinya ke depannya kita tunggu saja 27 November ini siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan kalah seperti itu. Bang Aap, terima kasih banyak sudah mau bergabung di sorotan utama.